Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tuh aku mau cerita ke kalian pengalaman aku berjuang ngerawat kucing aku, si Oneng ini. Bentar, aduh, ayo sini sayang. Nah, ini dia Oneng. Halo guys, ini aku Oneng. Aku udah sembuh sekarang. Jadi si Oneng itu kemarin tuh sempet kena virus panle, tapi aku cepet ngerawatnya, aku cepet pertolongan pertamanya. Jadi alhamdulillah sekarang itu si Oneng tuh udah membaik, udah aktif lagi, udah mau makan, pokoknya udah kembali seperti semula. Dan badannya pun sekarang udah gemuk seperti semula, bahkan kayaknya sih lebih gemuk lagi. Nah jadi pas awalnya aku tahu si Oneng itu sakit tuh karena ya pas itu ada perubahan dari kebiasaannya, kayak misalnya tadinya makannya banyak, sekarang jadi nggak nafsu makan. Terus juga yang biasanya main sama si Cemong sekarang jadi nggak beraktivitas, kayak lesu gitu, pokoknya tuh tiduran aja. Nah pas udah tahu kayak gitu, aku udah mulai kayak, wah kenapa nih Oneng, jangan-jangan kayak kucing aku yang kemarin si Milo itu yang juga kena panle. Jadinya sekarang tuh aku kayak, oh aku udah tahu gejala ini, jadi aku harus ngelakuin sesuatu yang kemarin aku nggak bisa lakuin buat Oneng, buat Milo, sorry. Jadi pas kemarin tanggal 18 Juli 2020, Oneng tuh nggak mau makan. Jadi makan tapi dikeluarin gitu, udah mulai muntah tuh kebesokannya. Aku udah mulai panik dong, dia muntah 2 kali dalam sehari, udah mulai panik. Terus baru sempat ke dokter itu pas tanggal 25 Juli. Jadi selama aku belum ke dokter tuh aku kayak squid makanan gitu, pakai suntikan, tapi yang nggak ada jarumnya. Aku suntikin, aku pakai makanan basah yang biasa aku kasih, dan tetap aja kayak dimuntahin tuh selama 3 kali muntah. Terus akhirnya aku bawa ke dokter tuh pada tanggal 25 Juli. Pas aku bawa ke dokter, aku jelasin semuanya, gejala-gejalanya, dan kata dokter itu kayak ini sih hampir pengen ke virus panle gitu. Soalnya kalau misalnya terlambat penanganannya itu tuh bisa parah gitu loh. Jadi si Oneng itu disuntik sekitar 5 suntikan vitamin atau berapa aku juga lupa. Nah pas udah suntik itu kata dokternya gini, selama 3 hari kalau misalnya nggak ada perubahan, bawa lagi ke sini, dia bakalan diinfus karena cairannya itu, apa maksudnya nutrisinya tuh nggak masuk kan, karena dimuntahin atau mencret. Nah kebetulan si Oneng tuh kemarin nggak mencret, cuma muntah doang tuh 3 kali. Nah akhirnya aku bawa pulang kan, tapi aku dikasih tuh makanan khusus diare ataupun muntah gitulah. Tuh dia tuh, nanti aku kasih gambarnya di sini. Dia tuh khusus, kayak yang dijual tuh cuma dokter doang, yang boleh dijual cuma dokter doang. Jadi kayak kalau misalnya beli di pet shop tuh nggak ada yang jual. Ternyata pas aku udah kasih makanannya itu tetap nggak mau makan, jadi harus disuntik terus, dibantu baru dia bisa makan. Dan itu pun kayak makannya tuh nggak nafsu gitu loh. Nah kebetulan tuh pas Idul Adha tanggal 31 itu tuh aku mau ke Bogor kan, karena mau liburan panjang, dan aku terpaksa bawa Oneng. Aku pikir Oneng tuh bakalan kayak, wah kacau nih, bakalan makin lemas atau apapun gitu. Tapi ternyata selama Idul Adha itu kan aku kan bawa sapi gitu, maksudnya bawa daging sapi korban itu kan. Ternyata si Oneng itu kayak mencium aroma gitu loh, kayak mencium aroma, maksudnya tuh kayak ngendus tuh kresek sapi gitu, dan dia kayak tertarik buat makan gitu. Aku langsung kasih dong. Tadinya tuh aku rebus, tapi nggak terlalu nafsu kalau direbus, mungkin baunya hilang kali ya. Dan ternyata aku kasih mentahnya tuh dia nafsu makan, dia mau makan sendiri tanpa aku suapin. Akhirnya aku tuh kayak seneng banget, pertama kalinya Oneng setelah sakit dia makan sendiri. Terus selama di Bogor juga dia nggak rewel, bahkan aku liarin tuh dia kayak jalan-jalan kemana-mana gitu, kayak udah segeran badannya, istilahnya mah kayak gitu ya. Terus pas pulang, aku kan di Bogor tuh selama 2 hari,
tanggal 31, pokoknya tanggal 2 tuh aku pulang, pas aku pulang gitu. Nah pas tanggal 5 Agustusnya aku udah mulai kayak kasih makanan tempe sama apa sih namanya, telur mentah, telur kuning mentah. Aku campur, itu emang makanan kebiasaan si Oneng sama si Cemong kan, emang biasa aku kasih. Dan sebelum aku kasih ke dokter hewan itu, dia mau makan tuh. Dan sekarang tuh kayak mau makan perlahan-perlahan tuh kayak lo seneng banget, akhirnya mau makan lagi kan. Dan pada tanggal 8 Agustus kan aku emang kasih biasa nyebarin, maksudnya taruh tempat khusus makanan gitu kan di rumah. Itu tuh emang buat si Cemong, karena Cemong kan gak sakit. Nah ternyata si Oneng itu tuh nyamperin si dry foodnya, dan dia makan, ya ampun sumpah kayak akhirnya bisa makan juga gitu. Ya walaupun menurut kalian lebay, tapi menurut aku tuh kayak berasa anak udah sembuh gitu loh. Jadi seneng banget. Oh ya, terus pada tanggal 8 Agustus itu kan sebenarnya tuh Cemong vaksin, jadi sekalian aku mau beli merek yang sama, merek dari Hills, yang dari Ide tadi yang sebelumnya juga makanannya, aku kalau gambarnya di sini. Nah Ide ini bukan Ide, tapi makanannya itu namanya kayak Canon Recovery, tapi itu mereknya Hills, dan itu lebih bagus karena udah dianjurkan sama dokter tuh yang kayak gitu. Ya udah aku beli, itu harganya tuh sekitar 45.000, pokoknya kalengan gitu deh. Ada aku kasih fotonya, dan ya ampun sumpah lahap banget. Itu tuh cuma 2 hari, nggak ada 2 hari langsung habis sama si orang sendiri. Ya ampun senang banget. Terus akhirnya udah perlahan-perlahan dia mulai kayak masih nggak mau main sama si Cemong, masih kalau main tuh masih kayak ogah-ogah gitu. Tapi perlahan-perlahan sampai sekarang nih, dia kan sakit kan, aku bawa ke dokter itu dari tanggal 25 Juli kan. Ya benar 25 Juli, dari tanggal 25 Juli berarti sekarang udah 1 bulan lebih. Dan akhirnya tuh dia udah benar-benar sehat, udah main-main sendiri. Nanti aku kasih videonya pas dia main-main, udah aktif lagi. Dan sekarang tuh kayak apa? Oh iya, aku lupa. Dan selama Oneng sakit sampai sekarang, aku tuh kasih imbus kit yang botolan gitu. Sebenarnya sih sebelum sakit juga aku kasih imbus kit ya, tapi kayak aku sempat berhenti karena aku pikir ya udahlah, udah kayaknya nggak ngaruh juga. Dan ternyata pas sakit aku kasih itu tuh malah jadi kayak oh ini ngebantu juga tuh ternyata. Dan sekarang tuh aku nonstop nggak berhenti kasih imbus kit. Jadi sehari sekali 1 mili, karena kan masih pada kitten ya, masih dibilang kitten soalnya masih sekitar umur 5 bulan gitu. Jadi aku kasih imbus kit 1 mili 1 hari. Dan yaudah, itu pun ngebantu proses penyembuhannya si Oneng. Jadi seneng banget akhirnya sembuh. Kenapa aku senang? Karena sebelumnya kucing aku 2 mati karena virus Panle. Dan itu aku masih pemula dan aku nggak tahu caranya. Maksudnya aku pemula dalam merawat kucing yang sakit. Jadi aku nggak tahu tuh ngerawat kucing yang sakit tuh kayak gimana. Aku nggak tahu gejalanya kayak gimana. Jadinya aku nggak bisa nolongin mereka berdua. Namanya tuh Milo sama Molly. Jadi tuh sedih banget. Dan mereka dua tuh kayak kena virus Panle. Nanti kalau kalian mau tahu ceritanya si Milo sama Molly, nanti aku bikin ceritanya sendiri. Pokoknya sekarang aku seneng banget, sekarang Oneng udah sembuh. Halo, ini Oneng. Dia tuh kayak kucing kampung, tapi kayak ada sedikit campuran rasa gitu sih. Soalnya buntutnya tuh tebel. Terus aku tanya dokter juga kan, kata dokter ini ada campuran rasnya, soalnya kupingnya itu banyak bulunya gitu. Jadi seneng banget. Oh iya, kemarin tuh Oneng palanya botak, tapi sekarang udah agak tumbuh dikit tuh. Nanti aku kasih fotonya pas Oneng botak, itu lucu banget. Karena ada jamur jadi harus aku tuh. Sekarang tuh udah mulai ngerotak kalau misalnya digendong. Kalau kemarin-kemarin tuh ya diem aja. Pokoknya cukup sekian cerita aku, semoga bermanfaat. Walaupun ceritanya cuma kayak gini, seenggaknya aku kasih pengalaman aku ke kalian kalau aku tuh pernah berjuang ngelawan, bukan aku ya, maksudnya kucing aku ngebantuin kucing aku ngelawan virus Panle. Yang virus itu tuh mematikan untuk kucing, yang kesembuhannya itu sekitar 10 atau sampai 20% doang. Jadi kemungkinan besar tuh nggak selamat.
Ya, soalnya aku udah pernah ngerasain sendiri kehilangan kucing karena virus itu. Jadi buat kalian yang berjuang, aku yakin pasti bisa tahu gejalanya dulu, tanganin sebisa mungkin. Kalau misalnya gak keburu ke dokter, kayak tetap harus kasih cairan, maksudnya makanan, vitamin semuanya. Terus kasih vitamin, kalau misalnya beli vitamin kucing mahal, kasih imbus kit. Yang ukuran yang kecil tuh cuma 40.000 doang kalau misalnya di rumah aku, ya aku belinya. Terus kasih makanan kucing, walaupun nggak bisa beli ID karena susah, karena nggak sempet ke dokter. Jadi kasih makanan basah, tapi kamu harus feed itu. Kalau misalnya nggak peminum juga suntik terus. Pokoknya tuh kemarin pas sakit itu aku diajarin sama dokter, pas dikasih makanan yang ID itu, yang dari dokter itu, kasih makannya itu 3 jam sekali, ukurannya itu 5 mili speed. Jadi 3 jam sekali itu harus disuntik. Bahkan aku kayak ngasih alarm ke HP aku, kalau misalnya ini jamnya Oneng makan, walaupun aku lagi tidur, aku kedengeran alarm, aku harus kasih makan. Tapi kalau misalnya aku bablas, ya udah, maaf ya Oneng ya. Jadi gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga cerita aku tuh bikin kalian lebih semangat kalau bisa berjuang. Intinya aku mau bangga sama diri aku sendiri karena aku bisa nolongin kucing aku sakit dan aku bisa sharing ke kalian semua. Oke, thank you, bye bye.